Halo guys, welcome to Ruang Digital Channel. Pada video perdana kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama bintang tamu yang spesial. Tebak siapa? Sebelum kita mulai kita kenalan dulu nih. Siapa kakak ini? Yuk kenalan. Oke, daon nih. Halo guys, nama aku Reva. Di video kali ini aku yang akan jadi bintang tamunya. Yeay! Oke. BTW kakak kesibukannya apa sih? Kesibukannya kuliah. BTW semester berapa kak? Aku semester 4. Oh, kuliah di mana kak? Kuliah di UTY. Jurusan apa kalau boleh tahu kakaknya? Jurusan aku psikologi. Oke. Kakaknya asal dari mana? Aku asalnya dari Lampung. Oh, kan UTY dari ini ya, di Yogyakarta ya. Nah, kakak tahu UTY dari mana sih? Aku tahu UTY dari sosial media Instagram. Oh, Instagram. Oh my god. Wow. Boleh tahu mulai kapan sih main Instagramnya? Dari kapan ya? Kayaknya sekitar SMP kelas 7-8 itulah. Karena kan dulu itu awal-awal SMP kan main Facebook ya. Oh iya bener-bener. Nah, lama-lama tuh kan bosen ya, karena Facebook kan kebanyakan terus isinya kayak jualan lah, ini itu. Jadi kayak males, makanya terus beralih ke Instagram. Oh, bener-bener. Iya sih, dulu emang aku juga main Facebook juga karena kayak bosan gitu kan. Terus cuma itu doang, akhirnya pindah ke Instagram. Nah, terus kalau menurutmu apa sih kelebihan dari Instagram dibanding dari Facebook? Kelebihan dari Instagram itu dia lebih gimana ya? Kalau kelebihannya mah ya hampir sama ya. Kalau misal nih kita kan punya saudara yang jauh, kebetulan tuh kayak mungkin putus komunikasi karena mungkin kan kayak nomornya ganti apa gimana, kita kan nggak tahu ya. Jadi kalau dari Instagram itu kan bisa tuh kita cari namanya pakai nama nih kan, username itu kan jadi bisa pakai nama asli apa gimana kan. Nah itu kan kita bisa cari-cari tuh. Nah keuntungannya ya kita bisa saling komunikasi lagi dari Instagram. Ya walaupun di Facebook juga bisa, tapi kan kayak dari zaman sekarang mah lebih ke Instagram nggak sih? Bener, Main bener, katanya, iya. apalagi kan kita Gen Z nih. Iya. Terus selain itu juga kan kita Gen Z mah sering main ya. Nah itu kan sering kita mengabadikan momen gitu-gitu kan. Kalau disimpan di galeri aja kan HP ya lama-lama penuh tuh. Benar, Jadi iya, kan bisa tuh kita jadiin di posting terus dikasih sorotan gitu kan. Kalau kita ingin ngeliat lagi kan enak tuh, nggak nyariin satu-satu dari galeri. Ya kurang lebihnya seperti itu. Iya sih, selain itu juga kan kakaknya kan tahu Universitas Teknologi kan dari Instagram. Oh iya, bener. Iya, salah satunya itu juga ya, kita bisa cari informasi-informasi universitas-universitas walaupun kan jauh nih dari Jogja. Bisa tuh kita cari-nyari universitas yang terbaik kayak di Jogja apa gimana gitu kan, enak nggak? Ya sebenarnya Facebook juga bisa, tapi kan sekarang mainnya Instagram nih. Jadi bener sih, iya ya. bisa nyari informasi juga kan di Instagram keuntungannya. Gen Z banget ini ya. Iya dong. Ya, terus kita kan udah ngomongin kelebihan nih. Nah, sekarang kekurangannya apa sih kak kalau menurutmu? Kekurangannya tuh ya kalau kelama-lamaan tuh loh. Kalau kita udah keasikan scroll di reelsnya kan itu udah kayak TikTok ya. Bener-bener. Apalagi kalau malam-malam itu kadang suka nggak sadar jadi begadang gitu kan, mengganggu waktu tidur. Apalagi kalau misal lagi berkomunikasi tuh sama lagi nanyain tugas sama teman apa gimana gitu, kadang suka nggak sadar karena sudah keasikan Scroll ya. Ya. Oke. Terus Instagram itu bisa membuat orang jadi gampang ngebandingin dirinya dengan orang lain, karena kan di Instagram itu pasti orang kan saling membagikan momen gitu ya. Jadi kan orang lain tuh bisa merasa dirinya itu kurang gitu loh, karena ngeliat orang lain bisa gini, bisa gitu, sedangkan dia enggak gitu. Oke. Selain itu Instagram juga itu
sering membuat orang FOMO karena kan tren-tren sekarang itu banyak ya, jadi kayak kita tuh pengen ngikutin gini, ngikutin gaya orang gini, ngikutin tren gini, ngikutin gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya itu tuh penting apa enggak buat kita gitu loh. Karena yang penting kita ngikutin tren, apalagi Gen Z kayak gini sering banget ngikutin tren ya kan. Iya, kalau nggak ikut ketinggalan banget Kan soalnya. kayak kalau nggak ngikutin tuh ngerasa ketinggalan, padahal ya sebenarnya nggak juga gitu loh. Karena ya gimana ya, terlalu FOMO gitu loh, jadi kayak ngerasa kurang banget gitu, padahal kan enggak gitu. Okay. Bener banget sih, relate banget sih. Aku juga sering gitu. Jadi cuma scroll bentar, keterusan. Apalagi yang buat FOMO itu kayak bener banget sih. Kayak aku pun kayak ngerasa sama apa yang ngomongin tadi, kayak bener-bener harus ikutin tren banget lah. Terus juga ikut penyampaian orang tuh kayak ngerasa minder sama diri sendiri, kayak kok dia gini ya, kok aku nggak bisa gitu-gitu. Nah, iya sih. Padahal kan ya kadang orang malah juga ngeliat kita bisa gini, dia enggak. Padahal kan semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan kan. Misal aku bisa gini, kamu enggak, tapi kamu bisa gitu, tapi aku juga belum tentu bisa kayak kamu gitu loh. Jadi kan tetap ada plus minusnya gitu. Iya sih. Tapi kan kita juga nggak tahu ya isi orang kata orang gimana. Iya. Udah. Okay. Tadi kan kita udah ngomongin kelebihan sama kekurangan Instagram ya. Nah, sekarang kita ngomongin dampak dari penggunaan Instagram untuk sehari-hari. Nah, menurutmu tuh apa sih dampaknya di kehidupan kamu? Kalau menurutku sih dampaknya berasa banget ya. Yang pertama tuh dari segi waktu. Dari segi waktu tuh kita kalau lagi megang HP, scroll Instagram itu kayak nggak sadar gitu loh. Waktu kita untuk aktivitas lain tuh berkurang. Kayak misal dari bangun pagi mata melek megang HP kan, langsung megang HP pasti itu kan. Itu kayak nanti males lah, nantilah 5 menit lagi lah, mau mandi nanti 10 menit lagi lah, itu terus kan. Jadi kayak waktu buat aktivitas lain itu kan berkurang, udah kebanyakan buat scroll HP itu tadi. Nah terus kalau dari segi pola tidur, nah itu ngaruh banget ya. Kalau malam-malam tuh udah, ya sebenarnya kita scroll HP nggak pas waktu malam ya, misal kayak dari jam 8, jam 7 itu. Tapi kan kita pasti kalau scroll nggak fokus ke jam kan, jadi nggak sadar. Bener. Nah, jadi nggak sadar tuh nanti tiba-tiba sadar udah jam 12, jam 1. Jadi kan pola tidurnya keganggu kan ya. Okay. Jadi tuh tadi kan kayak pola tidurnya keganggu kan ya. Jadi begadang, tidur jam 1, jam 2 itu kan paginya pasti bangunnya telat, apa ya nggak telat pun pasti berasa ngantuk gitu kan. Jadi kan memang ganggu aktivitas pagi gitu. Apalagi kalau waktu kuliah pagi, pasti di kelas kan ganggu banget ya, pasti kita nguap-nguap ngantuk. Padahal dosen di depan tuh ceramah, kita malah kasihkan tekluk-tekluk tidur. Iya sih, bener aku juga relate banget nih. Apalagi kalau kelasnya pagi, kita sekolah sampai malam, bangunnya ngantuk, terus jadi nggak produktif, terus kan ganggu banget Ganggu banget kan, ngaruh banget di kehidupan. ngaruh banget sih kalau nggak Instagram itu. Okay. Selain itu juga Instagram itu juga pengaruh buat fokus atau produktivitas kita. Misal kayak lagi ngerjain tugas ya, ngerjain tugas tuh kayak keinginannya ada, ingin scroll padahal lagi ngerjain tugas. Bisa ngerjain tugas lagi pusing banget nyari-nyari di jurnal-jurnal nggak ketemu, ujung-ujungnya malah buka Instagram. Instagram juga itu pengaruh ke fokus kita. Misal lagi ngerjain tugas, kita kan pasti ngerjain tugas ya dari HP, nyari di internet. Misal lagi baca-baca dari jurnal apa dari mana, terus nggak ketemu kan lama-lama pusing ya. Terus pusing itu kan berujung buka Instagram buat scroll. Nah itu kan nanti kita pasti lama-lama scroll, lupa, jadi nggak ke tugasnya, lupa waktu, terus nggak nyelesain tugasnya gitu loh. Jadi kan fokus kita terganggu juga kan, nggak fokus ke tugas tapi malah
beralih ke Instagram. Terus relate banget sih, relate banget. Soalnya aku juga sering kayak gitu. Kayaknya mau ngerjain tugas kan, karena pusing, terus lihat HP bentar lah, keterusan sampai malam. Akhirnya laptopnya ditutup, kita tidur aja. nggak jadi ngerjain tugas kan. Bener. Terus sangat mengganggu banget sih itu tuh, kayak kecanduan banget ya kita di Banget. Terus selain itu juga Instagram tuh secara tidak langsung mempengaruhi sikap kita. Jadi kita tuh ke distract sama kayak tren-tren atau konten viral yang ada di Instagram itu kan. Kita jadi ngikutin gitu loh, ngikutin yang tren masih gini, yang lagi viral gini. Jadi kan padahal kan tuh nggak penting-penting banget ya. Tapi karena Gen Z ini suka FOMO, jadi pasti ngikutin apapun yang viral kan. Jadi itu juga mempengaruhi juga. Kadang juga mempengaruhi mood gak sih? Nah ya, Soalnya kalau kita scroll kan, terus ada kayak kata-kata relate kan sih, repost gitu kan. ya Nah itu kayak mempengaruhi mood kita juga. Kalau kontennya tentang sedih, kita juga ikut sedih, senang kita juga ikut senang. Kayak benar-benar mempengaruhi mood banget sih. Iya. Jadi kesimpulannya kita harus pintar-pintar menggunakan penggunaan Instagram ya guys, karena ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Sisi baiknya itu kita bisa tahu tentang informasi yang ada di luar sana, terus tren-tren yang saat ini terjadi, terus berita-berita yang lagi viral. Nah tapi sisi negatifnya itu juga ada, kayak berdampak banget di kehidupan sehari-hari, kayak kita sering scroll sampai lupa waktu, begadang, terus jam kerja jadi mengurang, kurang produktivitas. Iya sih, bener banget. Sebenarnya yang paling penting itu bukan tentang Instagramnya ya, tapi bagaimana cara kita makainya. Terus selagi kita masih bisa ngatur waktu, terus nggak selalu apa-apa berpatok sama Instagram itu ya, pasti sosial media Instagram ini tetap positif dan masih bermanfaat. Nah itu tadi pembahasan tentang terkait penggunaan Instagram ya guys. Okay. Jadi ini tadi obrolan kita tentang penggunaan Instagram, entah itu dari kelebihan, kekurangan, sampai dampaknya. Semoga dari video kali ini kita bisa tahu lah dampaknya dan sebagainya, membuat pelajaran lah buat kita. Oke guys, segitu dulu dari kami ucapkan terima kasih. Thank you yang sudah nonton.